Boleh pakai tampilan slide, Mas? Mas Leo, kita mulai dari halaman slide pertama. Bisa ditampilkan? Ini masih nampakannya masih bukan yang ini maksud saya. Bukan dari halaman awal, tapi tampilannya yang slide view atau apa ya? Yang pertama, jadi tadi teman-teman udah berkenalan, sekarang giliran saya. Nama saya Rahmayani Ardanti, perkenalkan domisili saya ada di Yogyakarta. Oh ya teman-teman, kalau misalnya sewaktu-waktu suara saya nggak jelas, tolong langsung dikasih tahu aja ya, supaya apa yang disampaikan bisa nyampe ke teman-teman semuanya. Terus saat ini saya bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya di kantor operasional KPKNL Yogyakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Oh ya, biasanya saya dipanggilnya Danti, jadi silakan teman-teman panggilnya seperti biasanya saya dipanggil aja ya, takutnya saya nanti nggak berasa dipanggil kalau dipanggilnya. Terus habis itu pendidikan terakhir saya, itu ada saya terakhir dapat beasiswa dari kantor di S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Jadi di Yogyakarta juga. Sebelumnya saya juga lulusan D3 STAN juga tahun 2005 ya. Teman-teman udah lahir belum tuh? Rata-rata pada kelahiran tahun berapa ini? Sudah lahir, Bu. Pada kelahiran tahun berapa, Mbak? Oke. 2000. Oh, 2000 ya. Berarti masih balita dong ya? Iya, Bu. Jadi ya I was one of you gitu. Dulu saya juga belajar seperti teman-teman seperti ini di STAN juga. Dan deg-degan juga nggak tahu besok penempatan di mana gitu ya, galau pengennya di sini tapi cuma bisa pasrah gitu ya. Ya gitulah. Terus saya bisa dihubungi melalui WhatsApp pada nomor yang tertera di slide itu atau melalui email. Di email itu ya, itu email khusus untuk mengajar. Jadi karena dulu awalnya saya ngajar properti komersial, penilaian properti komersial, jadi namanya masih PPK pasti bisa. Waktu itu saya buat email baru khusus buat teman-teman ngumpulin tugas. Cuman untuk saat ini pengumpulan tugas itu nanti kan akan banyak lewat LMS ya. Jadi sepertinya email ini akan lumayan jarang dipakai gitu. Itu ya mungkin perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya next. Oke, seperti biasa di pertemuan pertama kita membicarakan tentang kontrak pembelajaran ya. Kalau yang ini masih umum, ini berlaku untuk sesama rumpun mata kuliah keahlian berkarya atau MKB. Jadi ini kalau teman-teman mau dari awal membuat standar gitu ya, saya mau lulus di angka berapa sih? Target saya tuh di nilai berapa? Ini ada di situ. Jadi untuk lulus nilai minimalnya haruslah slide nomor 3, Mas. Ya, ini dia. Nggak boleh ada nilai D atau E untuk mata kuliah ini ya, dan IP semesternya minimal 2,75 gitu. Jadi diusahakan nilainya ya A atau A minus lah ya kalau ini. Terus kita lanjut ke kontrak pembelajaran kedua. Mas Leo bisa next slide. Ya, ya ini dia. Proporsi nilai. Ini saya ambil dari RPS yang sudah disepakati oleh para dosen dan juga
oleh Dosko ya. Jadi UTS-nya diambil 30%, UAS 30%, aktivitas 40%. Dan aktivitas yang 40% itu terdiri dari kehadiran 15%. Sambil saya ngingetin teman-teman udah pada presensi belum di portal? Kalau belum segera ya. Terus sikap dan partisipasi belajar 20%. Ini termasuk dari keaktifan di kelas gitu. Terus ujian harian, kuis, review tes itu sebesar 25%. Rata-rata kuis tuh ada 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Jadi ada 2 kali kuis. Tapi nanti akan ada tugas-tugas juga. Yang tugas-tugas itu maksudnya di yang paling bawah ini ya. PR, penugasan mandiri kelompok, tugas 40%. Saya usahakan untuk memperdalam pemahaman teman-teman di setiap perkuliahan akan ada tugas kalau bisa sih. Semester ini teman-teman ada berapa mata kuliah ya? 8, Bu. 8, Bu. Ada 8 ya? Oke. Berarti nggak usah yang berat-berat ya tugasnya ya. Asal teman-teman ada waktu untuk mengulang materi gitu ya. Yuk, lanjut. Ya, ini aktivitas PR atau penugasan yang tadi sebesar 40% itu terdiri rata-rata seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa jadi nanti PR-nya itu adalah apa sih, kita hari ini belajar apa, ada berapa keywords nih, kata-kata kunci yang kita pelajari hari ini. Katakanlah saya minta teman-teman untuk menyebutkan 10 di tugasnya itu ya, lalu berikan pengertian sebisa teman-teman sendiri. Jadi tanpa mengquote atau mengambil dari sumber lain, sepemahaman teman-teman dari teman kita keywords atau kata kunci yang kita pelajari itu apa sih gitu. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga tugasnya berupa resume atau membuat mind map. Terus kalau kita ada di mulai pertemuan ketiga, nanti kita akan mulai menghitung gitu ya. Nanti kita akan ada juga tugas simulasi, latihan soal, menghitung, termasuk praktikum. Terus nanti setelah itu teman-teman saya sarankan untuk membuat catatan, walaupun sudah ada slide, tapi catatan itu perlu karena slide ini saya ngambil dari Dosko, kemudian saya modifikasi sendiri. Nah, di sini tuh rata-rata memang tidak terlalu banyak kata-kata atau penjelasan, banyaknya itu berupa chart, skema, skin gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan memberikan catatan supaya nggak lupa. Ini maksudnya apa? Ini cara baca skemanya gimana sih? Jadi tambahkan catatan-catatan tersendiri untuk keperluan teman-teman sendiri dalam memahami materi. Ya, jadi ini disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Ini saya sebenarnya saran, tapi highly recommend gitu ya, karena sebaiknya teman-teman lakukan itu. Selanjutnya, pada kelas ini saya mengharapkan adanya communication dan juga cooperation. Jadi kita harus berkomunikasi. Kalau misalnya ada hal-hal atau kendala, termasuk hal yang simple, Bu, suaranya nggak jelas, itu juga harus diberitahukan gitu. Atau Bu, saya belum jelas masalah ini. Kenapa itu bisa seperti itu? Itu silahkan dikomunikasikan dan juga kerjasama. Kita di sini partner ya teman-teman. Jadi kita tujuannya sama untuk bisa saya dan teman-teman butuh untuk kelas ini bisa memahami materi tentang penilaian dalam frame pengelolaan barang milik negara gitu. Jadi untuk bisa mencapai goals itu kita harus bekerja sama. Saya sebisa mungkin menjelaskan materinya, teman-teman sebisa mungkin merangkum atau menangkap atau mengcapture hal-hal penting yang selama pembelajaran diberikan. Dan apa yang diberikan di sini di pembelajaran di pertemuan ini sebenarnya hanya sebatas kulit-kulitnya aja, karena 2 SKS itu sebenarnya cukup padat untuk menjelaskan the whole materi gitu ya. Jadi teman-teman banyaklah explore di luar sini gitu ya. Yuk lanjut. Slide selanjutnya masih ya. Ini yang selanjutnya, ini dalam rangka pembelajaran kita, ini juga saya istilahnya sebenarnya ini bentuknya rekomendasi ya, atau istilahnya untuk teman-teman, saya menyarankan gitu teman-teman untuk melakukan hal-hal ini. Jadi kita harus prepare, nggak cuma teman-teman, saya pun prepare gitu untuk perkuliahan ini. Kalau dari teman-teman prepare seperti apa? Nah, kurang lebih 1 hari sebelum kuliah itu saya akan upload materi, dan juga kalau saya bisa usahakan ada link video yang saya rekomendasikan gitu ya,
di LMS. Jadi silakan teman-teman cek LMS-nya, kemudian siapkan apa yang ada di situ, dibaca dulu slide-nya misalnya. Kalau ada link video atau tugas baca, baca dulu, atau ada link video, kunjungi dulu videonya, seperti itu. Terus setelah itu teman-teman juga bisa baca sumber-sumber lain yang masih relevan misalnya. Makanya tadi saya nanya, rupanya memang sepertinya zaman sekarang anak-anak zaman sekarang kurang suka membaca ya. Jadi saya sediakan juga link video nih. Kalau lebih suka nonton, tonton aja videonya. Sekarang sumber pengetahuan itu nggak terbatas kok, nggak sempit gitu, nggak melulu hanya dari buku. Dari video pembelajaran banyak sekali gitu. Jadi jangan jadi excuse ketika, aduh saya nggak suka baca Bu. Nah, tapi nggak masalah, sumber lain pun masih banyak gitu. Jadi saya berikan satu link video, kalau ada teman-teman yang menemukan link video lain yang sekiranya relevan dan lebih mudah dipahami, nggak ada masalah, silahkan saja gitu. Terus selanjutnya respect. Jadi respect ini adalah teman-teman saya minta untuk lebih mengikuti perkuliahan ini sesuai dengan ketentuan gitu ya. Saya pun di sini mengikuti ketentuan yang diberikan oleh STAN gitu. Jadi silahkan nyalakan videonya. Kalau misalnya ada masalah sinyal, kita sama-sama cari lokasi-lokasi atau spot-spot yang bisa memudahkan kita mencari sinyal seperti itu. Kemarin di rapat koordinasi dosen juga disampaikan seperti itu. Jadi gimana Pak kalau ada teman-teman mahasiswa yang kesulitan sinyal sehingga tidak bisa menyalakan video misalnya. Ya kita sarankan untuk mencari tempat yang mungkin sinyalnya lebih bagus. Gitu. Oke, jadi saya hanya menyampaikan apa yang menjadi arahan dari STAN pada saat rapat koordinasi pengajar sebelum semester ini dimulai kemarin. Gitu. Jadi silahkan pay attention within the class, itu adalah salah satu bentuk respect dari teman-teman juga, gitu ya. Karena itu tadi, sesungguhnya kita ini partner untuk mencari atau mencapai goals yang sama, gitu. Terus respect ini juga mencakup teman-teman dalam mengerjakan tugas. Jadi tugas itu saya selalu kasih tenggat waktu. Silahkan teman-teman kerjakan sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan, diupayakan. Tapi kalau misalnya, Bu, minggu ini ternyata lagi banyak tugas, jadi bisa nggak kalau nggak hari Senin, tapi hari Senin malam misalnya. Nah, itu nanti bisa kita bicarakan. Yang penting dikomunikasikan aja. Oke, terus selanjutnya respect ini juga mencakup respect yourself. Jadi respect yourself itu adalah kerjakan tugas, nggak nyontek. Nah, itu juga termasuk menghargai diri sendiri dan teman dan orang lain ya. Kerjakan dengan kemampuan sendiri. Terus integritas di sini itu penting ya teman-teman, karena PNS itu salah satu nilai-nilai Kemenkeu nomor satu adalah integritas. Itu artinya jujur pada diri sendiri gitu. Apa yang di hati, apa yang di pikiran, apa yang diucapkan itu sama. Itu namanya integritas. Jadi kita latih mulai dari sekarang. Selanjutnya yang ketiga ini adalah explore. Tadi saya sudah sebutkan sedikit bahwa mungkin yang disampaikan pada slide ini hanyalah di kulit-kulitnya saja. Makanya tadi saya tanya, teman-teman suka baca nggak sih? Kalau nggak suka baca, hobinya apa? Itu juga salah satunya adalah untuk ayo jangan malas-malas untuk explore gitu. Jadi selain apa yang diberikan di kelas, teman-teman juga bacalah isu-isu terkait penilaian BMN. Misalnya sekarang ada isu apa sih? Ada masalah apa sih yang terkait sama ini? Sekarang berita yang lagi hits apa sih? Itu juga harus diikuti. Saya nitip pesan buat teman-teman yang suka nonton drakor dan juga main games ya. Saya nggak melarang, itu boleh-boleh saja. Tapi saya pribadi, saya tuh nggak berani loh nonton drakor. Kenapa? Saya takut nggak bisa berhenti gitu. Jadi buat teman-teman yang hobinya nonton, silahkan pasang alarm sendiri gitu ya, kapan harus berhenti, kapan bisa lanjut nonton gitu, karena hal-hal di luar itu juga masih harus banyak yang harus kita prioritaskan juga gitu ya. Namanya hobi adalah hal-hal yang membuat kita senang dan dilakukan di saat senggang gitu. Jadi kalau kita lagi senggang sih nggak masalah, tapi kalau ada kewajiban lain, yuk mari kita prioritaskan kewajiban kita juga gitu ya. Jadi jangan sampai lupa waktu, jangan sampai kebablasan gitu. Masuk main game juga gitu, saya nggak berani main game karena saya takut bisa berhenti, takut gimana ya, karena itu kan nyandu gitu ya, maksudnya pengen lagi push rank lagi, jadi saya mendingan nanti dulu deh gitu. Kalau sudah main game ya nggak apa-apa, tapi ya itu tadi, kita harus pasang alarm untuk kapan bisa ngerem, kapan harus berhenti, kapan harus kerjain tugas dulu nih gitu ya. Yuk lanjut Mas. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan tentang kontrak pembelajaran atau tentang RPS? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada. Oke, siap. Kalau nggak ada, berarti teman-teman sudah jelas semuanya ya. Saya anggap sudah memahami. Sampai di sini kita akan lanjut ke materi. Yuk, lanjut, Mas. Teman-teman sudah baca RPS belum? Sudah download RPS-nya kah? Belum? Setelah ini tolong silahkan di-download ya. Saya pribadi belum, Bu. Nah, oke. Gini, RPS itu kalau buat saya penting karena kita jadi tahu. Jadi gini ya, kalau dalam ilmu manajemen ini teman-teman perlu terapkan juga di kehidupan teman-teman. Jadi ternyata hidup itu perlu di-manage juga gitu loh. Nah, di sini kita perlu membiasakan bahwa yang pertama dari manajemen tuh mau pakai teorinya siapapun, pertama adalah perencanaan, ya nggak? Nah, kita untuk menentukan strategi, untuk merencanakan, kita tuh harus tahu dulu yang di depan kita, yang kita hadapi itu apa sih gitu. RPS itu gunanya buat itu salah satunya. Jadi supaya kita tahu, oh ke depan tuh yang mau kita hadapi tuh ini toh. Gitu. Terus kita bisa bikin strategi, bisa bikin planning. Kalau gitu aku harus begini. Oh ternyata pengajarnya arahnya mau menyampaikan dengan cara seperti ini. Berarti aku harus begini. Gitu ya. Jadi setelah pertemuan ini selesai, silahkan download RPS-nya, kemudian dibaca. Pertemuan pertama udah lewat lah ya, karena udah hari ini kita belajar bareng. Nah untuk pertemuan kedua besok, apa sih yang mau kita pelajari? Terus harus tugas bacanya apa dan lain sebagainya. Kalau perlu itu yang tugas baca tuh ada beberapa peraturan ya Desko buat. Silakan download dulu gitu, di-download aja dulu tugas-tugas baca. Nanti sewaktu-waktu kalau pas lagi senggang ya di screening lah gitu ya, di scanning lah gitu. Kalau udah sempat baca detail-detailnya, oh kayaknya ini menarik nih, baru dibaca lebih detail. Gitu. Tapi minimal tugas bacanya apa aja sih? Nah itu bisa pustakanya apa aja, itu bisa di download dulu nih, karena hampir semuanya ada di internet. Kalau ada yang kesulitan nyari, nanti bisa kontak saya, nanti saya kirim juga di di LMS ya. Nah di pertemuan pertama ini kita masih belajar konsep ya teman-teman, karena gini. Penilaian itu adalah merupakan bagian dari pengelolaan barang milik negara. Barang milik negara itu punya siklus, dikelola dalam suatu ruang lingkup yang meliputi siklus gitu ya. Siklus itu kayak mulai dari awal, jadi manajemen mulai dari perencanaan sampai terakhir eksekusi gitu. Nah, BMN pun seperti itu, dikelola ada siklusnya, ada ruang lingkupnya. Penilaian ini bagian dari siklus, the whole siklus itu ada satu poin namanya penilaian. Kita akan belajar itu di mata kuliah ini. Tapi sebelum masuk ke penilaiannya, kita belajar dulu tentang pengelolaan BMN-nya itu gitu. Jadi nanti kita perlu tahu dulu apa aja sih pengelolaan itu, siklusnya kayak apa, ruang lingkupnya seperti apa, prinsipnya bagaimana, baru kita nanti masuk ke penilaian secara spesifik. Seperti itu. Jadi di pertemuan satu ini kita mau belajar tentang konsep dasar kekayaan negara, tentang manajemen aset, dan juga tentang barang milik negara. Ini apa sih bedanya nanti ya, slide selanjutnya, Mas Leo. Nah, ini ya, jadi secara garis besar teman-teman lihat di situ. Ini teman-teman udah ada yang baca slide-nya belum sebelum masuk kelas? Sudah, Bu, sekilas. Sekilas. Mbak siapa? Mbak Popi sama Mas siapa? Saya, Bu. Oh, Mas Leo. Mbak Popi dulu deh. Mbak Popi mudeng nggak, Mbak? Apa ya mudeng tuh? Paham nggak, Mbak? Kalau sekedar baca aja. Ini maksudnya apa sih gambar-gambar ini gitu? Kalau saya lebih paham itu kalau misalnya langsung ekspor, misal kalau saya lagi mencari, kalau di PPT nggak ngerti, saya langsung cari itu kayak lebih bisa masuk gitu. Misal kekayaan negara yang apa yang dikuasai sama yang di apa satunya gue lupa tadi. Nah, kalau saya ekspor baru bisa paham. Oke deh. Nah ini ya kalau ada yang hal seperti ini bisa ditambahkan catatan juga gitu ya. Catatan sendiri gitu untuk lebih memahami. Jadi gini teman-teman, penjelasan dari slide ini ya. Kekayaan negara itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kekayaan negara yang dikuasai
Itu dasar hukumnya ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan kekayaan negara yang dimiliki. Jadi nggak semua kekayaan negara itu sebenarnya dimiliki oleh pemerintah, oleh negara gitu. Ada yang cuman dikuasai. Apa aja yang dikuasai? Bumi, air, udara yang mencakup hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi ini bahasa Inggrisnya adalah authorized state asset. Itu kekayaan negara yang dikuasai. Jadi dia sifatnya dikuasai oleh negara. Sedangkan yang satu lagi yang di atasnya itu adalah kekayaan negara yang dimiliki. Dimiliki itu selain pasal 23 UUD ya, dasar hukumnya ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kekayaan negara. Tentang keuangan negara. Nah, di Undang-Undang 17 ini, kekayaan negara yang dimiliki ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu kekayaan negara yang dikelola sendiri oleh pemerintah gitu ya, dan juga kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, yang dipisahkan itu yang di sebelah kiri itu kekayaan negara dipisahkan atau separated state asset itu adalah yang disertakan dalam atau dimasukkan dalam penyertaan modal di BUMN. Jadi BUMN pemerintah itu yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah ya, itu masuk ke dalam kekayaan negara dipisahkan. Pencatatannya berbeda dengan yang barang milik negara atau daerah yang sebelah kanan itu ya, state atau regional property. Itu berbeda. Jadi dipisahkan. Di antara keduanya, di antara kekayaan negara yang dipisahkan dan juga BUMN yang dimiliki secara full dan dikelola sendiri, itu di tengah-tengahnya ada yang bernama BPYBDS. Nah, ini kepanjangannya apaan ya? Panjang banget. Singkatan kok panjang banget. Singkatan itu memudahkan malah bikin pusing ya. Kalau BPYBDS ini kepanjangannya adalah barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Jadi kekayaan negara dipisahkan itu asalnya adalah BUMN juga. Tapi karena dia disertakan, diikutkan dalam penyertaan modal di BUMN, maka dia dianggap dipisahkan. Nah, yang tadinya barang milik negara ke barang yang di BUMN itu ada transisinya. Harus diubah pencatatannya. Nah, si BPYBDS ini adalah barang-barang dalam transisi yang dia diikutkan dalam penyertaan modal pemerintah, tapi masih tercatat di kementerian lembaga sebagai barang milik negara. Nah, yang seperti ini harus segera dilakukan pencatatannya, dihapuskan di BUMN dan dicatat di kekayaan negara dipisahkan gitu. Jadi ada loh barang-barang yang ditransisi di tengah-tengahnya itu namanya BPYBDS itu ya. Barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Itu. Nah, jadi ada beberapa istilah tadi ya, kekayaan negara yang dikuasai itu berupa bumi, udara, air gitu ya. Kemudian ada yang dimiliki negara, kekayaan yang dimiliki negara itu dibagi menjadi dua. Barang milik negara atau BUMN itu yang dikelola sendiri, dan ada yang dikelola oleh BUMN, yaitu kekayaan negara yang dipisahkan. Di antara kekayaan negara dipisahkan dan juga BUMN, ada beberapa barang-barang yang statusnya masih di tengah-tengah, yaitu BPYBDS. Tapi ini hanya transisi saja, nanti dia akan segera dilepaskan dari BUMN dan dicatatkan di kekayaan negara dipisahkan atau di KND gitu ya. Ini BUMN dan KND ini semuanya masuk ke ranahnya DJKN kalau di Kementerian Keuangan. Ada eselon 2 ya. DJKN kan eselon 1 nih. Ada eselon 2 namanya Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan atau KND. Ada juga eselon 2 yang mengurusi BUMN, Direktorat BUMN seperti itu. Kekayaan negara yang dikuasai ya, kita balik yang ke bawah itu biasanya apa aja sih? Biasanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itulah yang dikuasai oleh negara. Nggak boleh dikuasai oleh private atau personal gitu ya, karena ini menguasai hajat hidup orang banyak. Kekayaan negara yang potensial ini contohnya adalah ada di sektor agraria, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan. Ini ada di ketentuan. Mineral batu bara itu dikuasai oleh negara gitu. Operasionalnya barangkali bisa, tapi secara hukumnya dikuasai oleh negara. Termasuk sumber daya air, udara gitu ya, panas bumi itu juga termasuk yang dikuasai oleh negara.
Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini dia porsi barang milik negara. Kita udah ngomong barang milik negara ya, berarti ini tadi kalau di yang slide selanjutnya itu di sebelah kanan atas nih. Ini adalah yang dimiliki oleh negara dan seluruhnya dikelola secara full oleh pemerintah. Porsi BUMN dalam kekayaan negara. Sekitar 38% dari total kekayaan negara itu merupakan BUMN. Sisanya apa? Sisanya macam-macam ya. Tapi coba lihat teman-teman lihat nih grafiknya ya. Mulai dari yang grafik sebelah kiri dulu. Grafik sebelah kiri yang warnanya hijau dan merah barnya. Itu total asetnya selalu naik dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena kita setiap tahun belanja gitu ya, melakukan belanja modal sehingga barang milik negara itu bertambah. Nah, barang milik negara itu kan bisa didapatkan dari mana saja ya? Dari mana saja itu dari pembelian APBN ataupun perolehan lainnya yang sah, gitu ya. Jadi bisa termasuk dari belanja DIPA atau dari APBN yang kita alokasikan untuk membeli gedung sekolah misalnya atau untuk membeli gedung untuk perkantoran, itu dicatatkan dalam neraca sehingga di sini nilainya selalu naik dari tahun ke tahun. Nah, kita ke grafik yang sebelah kanan. Ini dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Untuk dari sini teman-teman bisa ketahui bahwa komposisi barang milik negara yang paling besar itu berupa apa. Dari skema yang sebelah kanan. Tanah ya, tanah itu yang paling besar. Lalu yang kedua berupa jalan, irigasi, dan jaringan. Selanjutnya berupa peralatan dan mesin. Baru setelah itu gedung dan bangunan. Konstruksi dalam pengerjaan itu apa sih? Itu kalau misalnya pemerintah mau membangun gedung, dia posisinya saat pelaporan belum jadi gedungnya. Kita nggak bisa laporkan itu jadi gedung, tapi nggak bisa juga kita laporkan itu sebagai material bahan bangunan. Jadi kita laporkan itu sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Kedepannya konstruksi dalam pengerjaan ini akan dicatat sebagai gedung, kalau dia nanti jadi gedung ya, atau jadi jalan, kalau dia membangun jalan, itu nanti setelah dia 100% jadi dan sudah diserah terimakan dari yang mengerjakan ke pemerintah. Jadi sementara dia masih dalam proses pembangunan, itu masuknya dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Seperti itu. Dan yang kecil-kecil aset tetap lainnya ini juga ada juga di sini. Contohnya seperti paten, jadi dia catat juga di sini sebagai aset tetap lainnya. Nah, memang yang paling mendominasi ini adalah tanah, gitu ya. Ini dari komposisi dan klasifikasi jenis BUMN. Lanjut. Selanjutnya kita ke posisi neraca. Neraca itu apa sih? Neraca itu bagian dari laporan keuangan pemerintah pusat ya. Di laporan keuangan pemerintah pusat itu kan ada LRA, ada LRE gitu ya, dan salah satunya adalah neraca. Di posisi tahun 2018, di sini kita bisa lihat komposisinya ada investasi jangka panjang, ada aset lancar, ada aset tetap, nilainya seperti yang tertera di slide. Ada juga piutang jangka panjang. Kita punya piutang loh, nggak cuma utang aja ya ternyata. Terus ada aset tetap lainnya, ada ekuitas, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Ya, tadi kita ngomong, kita punya loh piutang, tapi nilainya 57 triliun. Tapi kewajiban kita 4.000 triliun. Banyak sekali ya. Tapi walaupun demikian teman-teman, kita lihat yang timbangan tuh. Jadi aktiva atau aset kita itu masih lebih berat ya timbangannya dibandingkan dengan kewajiban kita gitu ya. Dan aktiva itu terdiri dari apa aja? Itu yang di sebelah kiri. Nah, kewajiban itu mana aja? Itu yang di sebelah kanan gitu. Jadi aktivanya masih tetap lebih berat. Salah satunya adalah dari aset tetap. Nah, aset tetapnya termasuk BUMN tadi teman-teman yang di grafik sebelumnya tadi ya, yang di bar-bar tadi ada tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan. Terus aset tetap lainnya konstruksi dalam pengadaan. Itu aset tetapnya. Dia ada 1.900
triliun. Dan ini sudah naik lagi ya untuk yang neraca tahun saat ini. Ini posisi neraca kita nih. Jadi balance sheet kita saat ini aktifanya tetap lebih berat daripada hutang, daripada kewajiban. Yuk lanjut. Kita masuk ke dasar hukum. Mas, kita balik dulu ke slide sebelumnya, Mas. Ya, ini dia. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar tentang revaluasi BMN? Sudah pernah mendengar kah? Belum? Pernah, Bu. Nah, Bu. Pernah ya. Jadi revaluasi BMN itu apa ya, teman-teman yang udah pernah dengar tadi? Seingatnya aja deh. Penilaian kembali. Penilaian kembali BMN. Gunanya buat apa, Mbak? Kalau nggak salah buat laporan di BPK, Bu. Ya, sebenarnya bukan untuk laporan BPK ya, untuk laporan keuangan. Kenapa sih kita butuh penilaian kembali? Jadi ceritanya gini, tanah itu teman-teman, tanah kenapa setiap tahun naik terus? Pertama, selain ada pengadaan ya, atau kita membeli tanah, pemerintah beli tanah untuk fasilitas umum atau fasilitas pemerintah lainnya. Sekarang gini, revaluasi itu kan penilaian ulang atau penilaian kembali tanah untuk lokasi yang sama dari zaman dahulu, gitu ya. Tanahnya lokasinya sama, luasnya sama, kondisi tanah kan kayak gitu aja kan, nggak banyak berbeda gitu ya. Tapi ketika dinilai di tahun dulu waktu beli katakanlah tahun 1990 gitu ya, ada sebuah kantor yang tanahnya dulu beli tahun 90. Saat waktu itu nilainya katakanlah 50 juta gitu ya, lokasinya di Tangerang, dekat Stan lah gitu. Nah sekarang di tahun 2021 ketika itu dilakukan revaluasi atau penilaian kembali, luasnya sama, kondisinya ya di Tangerang, lokasi tetap di Tangerang, luasnya tetap segitu juga, tapi apa yang terjadi dengan nilainya teman-teman? Kira-kira apa yang terjadi dengan nilainya? Naik. Meningkat, Bu. Naik. Ya, betul sekali. Jadi ada peningkatan nilai yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi di sekitarnya, gitu. Kegiatan ekonomi kita kan setiap saat selalu bergerak ya. Jadi yang tadinya itu masih di pinggiran, kemudian nilai mata uang, inflasi segala macam menyebabkan mempengaruhi juga terhadap nilai tanah, termasuk demand dan supply. Ya, namanya tanah kan supply-nya tetap, namun demand-nya selalu meningkat, gitu kan. Supply-nya relatif tetap, tapi demand-nya selalu meningkat. Ya sudah, microeconomy 101, hukum penawaran dan permintaan. Masih ingat? Kalau misalnya supply-nya relatif tetap, tapi permintaannya meningkat, maka price akan meningkat. Itulah yang terjadi pada nilai tanah. Dan itulah pentingnya revaluasi. Karena pencatatan kita di neraca harus pakai nilai yang terbaru. Jadi tanah, terus kemarin yang revaluasi itu dilakukan pada aset-aset yang signifikan ya. Jadi tidak pada semua aset tetap, tapi hanya pada tanah, jalan, irigasi, dan jembatan, serta gedung bangunan. Apakah ada yang turun? Ada. Bangunan ada yang turun. Kenapa? Kenapa kira-kira? Tidak dikelola dengan baik, Bu. Kurang perawatan mungkin. Bisa jadi. Tapi selain itu juga ada yang namanya penyusutan atau depresiasi ya. Kalau namanya bangunan itu kan karena cuaca dan lain sebagainya, dia kondisinya bisa jadi menurun gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan bangunan nilainya sebagian ada yang turun juga. Gitu. Tapi kalau tanah rata-rata hampir semua naik signifikan. Sehingga pencatatan aset di neraca juga meningkat. Tidak hanya karena pengadaan tanah baru, tapi karena revaluasi. Karena penilaian kembali. Seperti itu ya. Terus kita kadang-kadang bicara aset tuh agak membosankan ya. Mungkin kalau di perekonomian atau di negara itu ngomong tuh, Bu Iya ngomong tuh barangkali yang menarik atau yang seksi gitu ya, tema-tema yang istilahnya bikin orang tuh tertarik tuh yang masalah utang kayak atau masalah perpajakan, fiskal gitu ya. Aset ya apa sih gitu. Tapi kalau di kuliahnya Bu Menteri, waktu itu Bu Menteri pernah bikin kuliah umum ya, di UGM sih.
itu bilang jangan lihat sebelah mata loh gitu terhadap aset. Ini tuh karena mencerminkan paradigma atau mentalitas dari suatu negara. Bagaimana suatu bangsa itu menghargai apa yang sudah dibeli. Karena rata-rata kita tuh sangat rajin untuk beli, dan kemudian ditelantarkan begitu saja. Akhirnya aset kita nilainya turun gitu kan. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Jadi pengelolaan barang milik negara ini tujuannya salah satunya adalah untuk istilahnya mengoptimalkan keberdayaan atau kebermanfaatan dari aset. Memang secara uang mungkin nggak akan banyak bermanfaat, tapi ketika secara pelayanan, secara kebermanfaatan bagi masyarakat itu bisa optimal, dia bisa men-trigger atau bisa memancing gitu ya perekonomian di sekitarnya menjadi lebih hidup, bisa jadi lebih bergerak gitu. Dan selain itu juga kadang-kadang kita beli tanpa perencanaan yang baik, akhirnya banyak aset yang idle. Nah ini yang nggak boleh dibiarkan. Kalau di DJKN sekarang kita nggak bisa nih istilahnya aset dibiarkan tidur gitu ya. Kita harus membuat semua aset itu bergerak. Kita buat aset itu berkeringat istilahnya seperti itu. Supaya bisa optimal dan menghasilkan sebaik-baiknya kebermanfaatan bagi masyarakat. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan atau pemerintah itu nambah utang gitu ya, jangan dilihat sebelah mata utang aja, tapi lihat juga dari sisi yang lain. Ini neraca kita jelas banget ya, ada sisi kiri, ada sisi kanan gitu. Memang utang kita banyak, tapi utang yang banyak itu diambil untuk apa sih gitu kan. Lihat sisi satunya lagi, apakah aset kita bertambah? Kalaupun aset kita bertambahnya nggak sebesar hutang, kenapa itu bisa terjadi? Karena nggak semua aset itu tangible, teman-teman. Jadi yang misalnya ya, kita utang untuk kemudian vaksinasi balita, itu nggak dicatat sebagai aset kan, tapi itu ada manfaatnya di sana gitu. Jadi selain ada tangible aset, ada juga yang namanya intangible gitu ya. Jadi nggak semua tercatat di neraca, tapi dipastikan semuanya untuk keperluan masyarakat. Oke, kita lanjut ke dasar hukum Mas. Ya. Gini ya teman-teman, penilaian dalam rangka pengelolaan barang milik negara ini bisa disebut juga sebagai statutory valuation atau penilaian yang dilakukan berdasarkan ketentuan. Jadi kita melakukan penilaian kalau dalam frame pengelolaan BUMN itu kenapa kita melakukan penilaian? Karena aturannya mengatakan demikian. Karena memang kita wajib melakukan itu. Karena ini adalah tuntutan dari ketentuan. Gitu. Jadi penilaian ini selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan. Jadi nanti mungkin akan sedikit boring karena kita harus baca beberapa peraturan. Tapi teman-teman hang in there, baiklah harus baca ya mau nggak mau karena memang penilaiannya memang dasarnya adalah ini gitu. Kenapa kita harus melakukan penilaian sih untuk pemanfaatan BUMN? Kenapa kita harus melakukan penilaian untuk sebelum kita melakukan penghapusan atau pemindah-tanganan? Karena aturannya bilang demikian. Jadi itulah kenapa penilaian dalam frame pengelolaan BUMN itu sering disebut sebagai statutory valuation atau itu tadi penilaian yang dilakukan karena peraturan atau ketentuan mengatur demikian gitu. Jadi kalau pengelolaan BUMN sendiri diaturnya adalah di PP 27 2014 yang kemudian terakhir dilengkapi atau diperbarui dengan PP 28 tahun 2020. Tapi PP 28 ini tidak menghapuskan. Dia hanya menambah dan melengkapi, menyempurnakan lah gitu ya dari PP 27 2014. Karena 2014 kan sudah cukup lama ya, sedangkan pengelolaan BUMN ini sifatnya masih sangat dinamis gitu. Jadi perlu adanya pembaruan yang di-capture atau di istilahnya dilengkapi atau dipenuhi di PP 28 ini gitu. Ini mengatur tentang BUMN dan juga BMD dalam barang milik negara atau national asset dan juga regional asset. Nah, untuk BUMN sendiri peraturan teknis itu di bawahnya PP ya. Ingat hierarki dari ketentuan mulainya dari undang-undang dasar, kemudian PP, kemudian gitu kan. Diatur lebih teknis. Nah, peraturan teknis dari PP ini diatur dengan peraturan Menteri Keuangan atau Finance Minister Regulation. Sampai saat ini terdapat lebih dari 20 PMK turunan dari PP 27 dan juga PP 28. Sangat-sangat dinamis. Pengelolaan barang milik negara ini hampir setiap
tahun tuh ada PMK baru yang muncul, memperbarui yang kemarin, menyempurnakan kemarin, menambahkan yang kemarinnya gitu loh. Jadi memang sangat dinamis. Jadi kita harus rajin-rajin keep up gitu ya, rajin-rajin mengikuti. Kalau nanti memang sih kita sekarang harus screening semuanya dulu, tapi pada saat bekerja nanti, ini bocoran nih. Kadang-kadang kita baru mendalami PMK tertentu ketika kita berhadapan. Ketika kita harus menyelesaikan masalah itu gitu ya, baru kita mendalami, baca terpasal kita cermati gitu. Tapi kalau belum, sekarang kita screening, ada peraturan baru, screening aja, oh begini gitu ya. Jadi cuman scanning aja. Tapi kalau sudah kita harus menghadapi itu, mau nggak mau kita harus detail mempelajarinya. Terus kalau yang BMD itu peraturan teknisnya diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi induknya sama-sama di PP, tapi juknisnya berlainan ya. Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD, dan sampai saat ini sepertinya belum ada yang baru nih, masih pakai Permendagri 19 tahun 2016 kalau untuk yang BMD. Nanti kita lebih banyak ke yang BMN sih. Yuk lanjut. Ini dia siklus yang tadi saya bicarakan ya. Jadi siklus atau ruang lingkup pengelolaan BMN itu terdiri dari ini. Ada, kita mulainya dari perencanaan ya, dari yang sebelah kiri ini. Saya nunjuknya gimana ya? Mas Rio, coba ditunjuk Mas yang perencanaan Mas. Di bagian perencanaan. Nah, yang di perencanaan ini adalah mulainya di sini. Kemudian lanjut ke penganggaran, terus pengadaan, penggunaan. Jadi BMN itu pertama harus direncanakan dulu. Kita tuh butuh apa sih? Nah setelah kita, oh ternyata kita butuh gedung untuk si kementerian itu tuh butuh gedung 5, let's say ya. Baru kita anggarkan. Dia butuh spesifikasi yang bagaimana, butuh untuk kapasitas berapa, fungsinya nanti untuk apa, butuh fasilitas apa saja. Dari situ nanti dianggarkan, oh anggarannya butuh sekian. Setelah dianggarkan, baru masuk ke pengadaan. Pengadaan itu mulai dibuat lah ya gitu ya. Tapi kita kan nggak boleh bikin sendiri, harus pakai pihak ketiga kan. Nanti dia yang bangun gitu. Jadi pengadaan. Setelah jadi diapain? Digunakan. Operating ini. Setelah digunakan, selain digunakan, dimanfaatkan. Apa bedanya digunakan dan dimanfaatkan? Kalau digunakan, itu berarti kita gunakan untuk tupoksi kita sendiri. Misalnya kayak DJKN ya, jadi kantor saya aja ya, KPKN. Ya untuk melayani stakeholder gitu, di bidang kekayaan negara, pengelolaan BUMN, lelang, piutang negara gitu ya. Itu kita gunakan untuk itu, untuk menerima tamu, untuk back office, untuk aula, ada sosialisasi atau pertemuan, itu kita gunakan sendiri. Tapi ketika kita punya satu space di taman ya, di taman kita luas sekali, kemudian ada space kosong di sana, ada bank kok tertarik mau pasang ATM di situ, atau kantor kas, misalnya bank BRI kah atau BNI kah apa saja ya. Kita tertarik untuk bikin ini kantor kas di sana untuk menunjang lelangnya KPKNL. Itu bisa kita dimanfaatkan. Ini namanya pemanfaatan atau utilization gitu ya, optimization. Jadi kita manfaatkan kita dengan cara misalnya sewa, kita sewakan ke bank. Nah, jadi selain kita gunakan sendiri, juga bisa kita manfaatkan. Dimanfaatkan biasanya oleh pihak lain, bukan untuk kita. Tapi ada syaratnya nih ya. Kita boleh menyewakan atau memanfaatkan BMN selama itu tidak mengganggu tupoksi kita. Jadi kalau tiba-tiba si bank ini maunya di dalam dan di tempat yang sangat strategis, waduh malah jadi kita nih yang terganggu gitu kan, ya itu nggak boleh. Jadi harus di tempat-tempat yang memang tidak kita gunakan sebagai tupoksi. Gitu. Terus selanjutnya di siklus ini ada juga penilaian. Nah ini dia teman-teman yang akan kita dalami di pertemuan selanjutnya. Penilaian ya. Jadi penilaian BMN merupakan bagian dari siklus ini ya. Setelah penilaian juga ada pengamanan. Nah, BMN ini perlu diamankan loh. Biar apa? Biar nggak hilang gitu. Zaman dahulu kala ketika pencatatan kita masih sangatlah buruk. Banyak aset-aset negara yang kemudian muncul title atau sertifikat milik pribadi atau milik kelompok tertentu gitu ya, yang bukan milik negara karena pencatatan kita buruk.
Seandainya kita mengamankannya dengan baik, pengamanannya terdiri dari 3 macam ya, tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi. Tertib administrasi itu adalah pengamanan dengan cara pencatatannya. Jadi pencatatannya harus bagus. Tertib hukum itu adalah misalnya dengan sertifikat secara legal gitu ya, itu tertib hukum. Kalau yang tertib fisik itu ya kita amankan, kita pelihara dia dengan baik, kita bikin pagar, kita buat pelang gitu ya. Ini adalah kantor tanah milik negara, ini adalah kantor ini gitu. Itu adalah bentuk-bentuk pengamanan supaya nggak diklaim oleh pihak lain gitu ya. Apa ada BNN yang diklaim sama pihak lain? Banyak. Jadi zaman dahulu, cerita deh. Ini waktunya cukup nggak ya? Contoh kecil aja ya. Zaman dahulu itu di Jakarta dari Senayan sampai semuanya itu adalah aset sebenarnya oleh Bung Karno dibangun untuk keperluan pemerintahan gitu ya, aset milik negara. Tapi title-nya tidak dicatat dengan baik sehingga sekarang muncul title-title yang dikuasai oleh pribadi atau perusahaan ya, muncul hotel apa sekarang Sultan, terus ada juga Plaza di sana. Nah, itu sebenarnya awalnya dulu, tapi karena kita tidak bisa membuktikan, pencatatan kita buruk, kepemilikan kita nggak didukung, kita bisa apa? Akhirnya banyak yang lepas loh dari pemilikan kita itu, gitu. Karena mereka pegang due legal yang lebih kuat gitu. Nah, yang ini yang harus kita hindari. Jangan sampai ini kejadian lagi yang seperti ini. Jadi pengamanan dari 3 sisi harus jalan semua, tertib hukum, administrasi, dan juga fisik. Mas Leo, kalau kurang 10 menit saya tolong dikabarin ya. Nah, Baik, Bu. selanjutnya di siklus selanjutnya adalah pemeliharaan. Kalau kita sudah melakukan perencanaan, penganggaran, pengadaan, sudah kita gunakan, sebagian kita manfaatkan, sudah ada penilaiannya, sudah kita amankan, kita wajib juga melakukan pemeliharaan. Ini adalah untuk menjaga nilainya supaya tetap baik, supaya fungsinya bisa tetap berjalan sesuai dengan tujuan kita membuat BNN-nya itu gitu ya, harus dilakukan pemeliharaan yang proper atau yang memadai gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga penatausahaan di sini. Penatausahaan ini juga masuk ke dalam salah satunya juga pencatatan sih. Kalau kita sekarang punya aplikasi untuk pencatatan barang milik negara namanya SIMAK BNN, Sistem Informasi dan Manajemen Barang Milik Negara, disingkat dari SIMAK BNN. Itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan kementerian lembaga untuk melakukan penatausahaan. Jadi kita catatkan semuanya di aplikasi itu, nanti bisa kita tarik datanya untuk keperluan pelaporan, semuanya sudah terpadu ada di sana semua gitu ya. Untuk memudahkan penatausahaan. Tapi sebenarnya gini, karena penatausahaan itu adalah sebenarnya ribet banget. Jadi kita mencatatkan banyak hal di situ. Misalnya satu bidang tanah aja. Dulu dia dibeli di harga berapa, nilai perolehan, tahun berapa, title-nya apa, SHM kah, SHGB kah, nomor berapa, luasnya berapa, sertifikatnya tuh diupload di sana, gitu. Itu semuanya dibantu dengan aplikasi tadi itu, SIMAK ya. Terus selanjutnya pemindah tanganan. Seandainya kita punya barang milik negara yang sudah tidak kita gunakan lagi atau sudah nggak bagus sehingga tidak bisa menunjang tusi gitu ya, udah jelek atau kondisinya udah nggak oke. Kalau kita melakukan pemeliharaan maka nggak ekonomis, lebih banyak biaya pemeliharaannya daripada manfaat yang dia hasilkan. Contohnya apa? Yang paling gampang adalah kendaraan. Kan untuk melakukan tusi kadang kita harus beli kendaraan ya, bermotor, let's say mobil. Mobil itu udah tua, udah nggak ekonomis, ya udah daripada kita pemeliharaannya mahal dan ternyata fungsinya udah nggak maksimal lagi, di jalan malah kita lagi pelayanan macet lah, mogok, ngerepotin lah istilahnya gitu. Ya sudah, kita pindah tangankan saja, kita mau hapuskan gitu. Kita mau hapuskan dengan cara dipindah tangankan melalui penjualan. Kita bisa melakukan penilaian nih kalau barang udah kayak gini kondisinya itu berapa ya, kita nilai nih. Terus habis itu kita hapuskan melalui misalnya lelang ya, kita jual secara lelang gitu. Setelah itu kalau sudah keluar dari pencatatan kita ya itu dihapuskan dari pencatatan kita gitu. Kalau pemusnahan ini adalah untuk hal yang udah nggak ada nilai ekonomisnya atau untuk BNN yang berbahaya gitu ya. Ini ya harus disposal, memang harus dimusnahkan karena nggak bisa dijual, nggak bisa kita kasihkan yang lain juga, nanti malah bahaya gitu. Jadi kita musnahkan. Gitu. Ya lanjut Mas.
Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri sih sebenarnya. Jadi pengelolaan BUMN dalam APBN ini apa sih sebenarnya fungsinya gitu. Nah, ini untuk mendukung ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Mendukung penyelenggaraan fungsi, menghemat. Kenapa bisa menghemat? Ayo. Gini, kalau BUMN dikelola dengan baik, dipelihara, maka tidak akan banyak biaya operasional yang dikeluarkan. Kita nggak sedikit-sedikit beli, karena yang kemarin masih bisa dipakai. Jadi kita bisa menghemat belanja modal pemerintah. Gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa menghemat belanja pemeliharaan. Jadi kalau kita melakukan perencanaan dengan baik, maka biaya pemeliharaannya bisa hemat loh. Contohnya gini aja deh, kita bikin jembatan zaman Belanda, itu zaman sekarang rata-rata masih bagus kondisinya. Tapi ketika kita bikin yang zaman sekarang, mungkin kualitasnya bisa nggak sebagus yang zaman-zaman dulu. Itu pentingnya perencanaan. Jadi harus direncanakan dengan baik, dieksekusi dengan baik, sehingga kualitas barangnya baik, nggak banyak dikit-dikit belanja, nggak banyak pemeliharaannya gitu ya, sehingga bisa menghemat gitu. Terus selain itu bisa meningkatkan PNBP melalui optimalisasi pemanfaatan BUMN. Jadi misalnya ada tempat-tempat yang kita nggak terlalu pakai gitu ya untuk tupoksi, nah ini bisa nih kita sewakan, bisa kita pinjam pakaikan gitu. Terus aset-aset ini dicatat di neraca dan menjadi penyediaan pembiayaan dalam negeri melalui sukuk dengan aset negara sebagai underlying aset. Gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan sukuk sebagai salah satu instrumen pembiayaan modal gitu, itu kita punya salah satu dasarnya adalah underlying asetnya kita. Atau kita bisa mengeluarkan sukuk sekian itu dasarnya apa sih? Karena kita punya aset sekian, jadi bisa ada jaminannya. Nggak mungkin nanti sukuk itu nggak kebayar gitu istilahnya. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5 poin ini akan menjadikan APBN itu lebih efektif, efisien, dan optimal. Itulah pentingnya ya. Teman-teman barangkali ingat LKPP kita di tahun 2000, awal-awal kita punya laporan keuangan itu, kita udah usahakan mencatat aset. Tadinya aku kan nggak dicatat loh teman-teman ya. Kita udah usahakan pencatatan evaluasi awal-awal dulu. Terus dapatnya apa? Dapatnya disclaimer. Nggak apa-apa, itu awal-awal banget. Lama-lama kita perbaiki sampai sekarang kita sudah mulai 2016 kalau nggak salah ya. Kita sudah BTP terus, alhamdulillah. Jadi kita terus belajar, terus continuous improvement gitu ya. Kita memperbaiki terus-menerus sampai performa kita bagus gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut. BUMN sebagai indikator penting dalam pelaksanaan anggaran. Ya. Memang ada 3 hal nih catatannya di sini ya. Pembiayaan, penerimaan, dan juga pengeluaran. Kalau di APBN kan nggak lepas dari 3 hal ini ya. Dalam hal penerimaan dulu, apa sih pengelolaan BUMN itu apa kontribusinya gitu. Nah, ini bisa meningkatkan PNBP melalui pemanfaatan tadi, misalnya sewa tadi ya, atau KSP itu juga bisa meningkatkan PNBP. Ada datanya sih, kita PNBP dari aset negara itu ada berapa sih dalam 1 tahun? Ada. Dan semakin meningkat, kalau teman-teman mau tahu ya, semakin meningkat. Jadi kita artinya apa? Optimalisasi kita semakin bagus. Dulu kalau misalnya ada ruangan nggak dipakai ya, gedung nggak dipakai, mau disewain, aduh sayang deh, ini kan punya aku, ngapain disewain, nanti malah rusak apa segala macam. Enggak seperti itu. Paradigmanya sekarang sudah berubah. Begitu ada yang idle, langsung optimalkan. Jadi nggak ada aset yang tidur, semuanya bergerak, semuanya berkeringat gitu, semuanya menghasilkan. Seperti itu. Terus kalau dalam hal pengeluaran, apa kontribusinya? Kita bisa menghemat nih belanja modal dan belanja pemeliharaan. Jadi bisa jelasin ya. Terus kalau dalam hal pembiayaan, nah ini meningkatkan pembiayaan dalam negeri melalui PMN, privatisasi, dan instrumen sukuk dengan menjadikan aset negara sebagai underlying aset. Begitu ya. Nah ini semua menjadikan APBN yang efektif dan optimal tadi ini, itulah dia kontribusi DJKN sebagai pengelola barang milik negara, pengelola aset negara. Gitu ya. Dan ini semua tentunya didukung oleh database aset yang terintegrasi dengan sistem informasi yang ada dan up-to-date, selalu diperbarui, selalu diupdate gitu ya. Termasuk nilainya melalui revaluasi tadi. Termasuk kelengkapannya. Tahun kemarin belum disertifikatkan, tahun ini disertifikatkan. Update dong datanya, diupdate, masukkan ke dalam sistem. Jadi semua datanya baru dan lengkap, bisa dipercaya, andal gitu ya, handal. Yuk lanjut.
ini nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Ini adalah integrasi perencanaan aset dan penganggaran ya. Jadi siklus manajemen aset yang tadi itu ada juga diatur dalam PP6 ya. Terus ruang lingkupnya harus laras dengan pencatatannya harus laras dengan SAP. Ini ada di PP 71, standar akuntansi pemerintah. Manajemen aset ini nggak jauh-jauh kita ngobrol tentang ruang lingkup, siklus, life cycle, jadi life cycle aset manajemen ya, sama aset perencanaan aset yang terintegrasi. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Yuk, lanjut. Nah, ini dia prinsip-prinsip manajemen aset. Prinsip-prinsip itu apa sih? Prinsip itu kan namanya dasar berpikir atau bertindak. Nah, dia tuh pegangan kita gitu loh. Kita melakukan manajemen aset, pengelolaan aset, itu pegangannya apa? Ini dia. Ini dia dasar berpikir kita. Jadi nggak ngasal gitu ya. Semuanya ini ya, keputusan manajemen dari yang warna merah. Keputusan manajemen aset terintegrasi dengan perencanaan strategis. Artinya, manajemen aset yang kita lakukan itu berkesinambungan, sustainable, manajemen aset strategik gitu. Nggak ngasal, nanti ganti pimpinan, ganti lagi arah kanan kiri, akhirnya kita nggak menghasilkan apapun. Jadi, kalau kita, tujuannya siapa sih? Kita patok dulu tujuannya. Tujuannya adalah ini. Oke, kita semua jalan ke arah yang sama, ke sana gitu. Semua upaya, ketentuan, peraturan kita buat untuk mencapai tujuan itu. Sehingga semuanya bisa tercapai. Nggak belok-belok kemana-mana gitu ya. Jadi fokus gitu. Nah, inilah dia prinsip-prinsip yang harus dipegang. Nanti baca sendiri ya. Yuk, lanjut. Sebelumnya mohon maaf Bu, untuk waktunya kurang 10 menit ini. Oke. Saya minta waktu sebentar untuk ngisi di portal ya, teman-teman ya. Sambil silakan dibaca-baca slide-nya nih. Baik Bu. Mas Yoga sudah presensi, Mas Yoga? Maaf Bu, sebelumnya belum bisa Bu. Gimana, Gagal Mas? terus dari tadi Bu. Oke, ini di layar saya juga tinggal Mas Yoga yang belum presensi. Bisa dicoba sekali lagi, Mas? Baik Bu, saya coba sekali lagi Bu. Sebentar ya Bu. Sudah Bu, sudah berhasil Bu. Oke, makasih, Mas.
Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Ruang lingkup pengelolaan BUMN ini ya. Ini ya, teman-teman, kita baca mulai dari yang sebelah kiri atas. Jadi BUMN itu adalah barang milik negara atau barang yang dibeli dari APBN atau dari perolehan lain yang sah. Ini kalau melihat kuenya ini, sebagian besar kita dapat BUMN itu adalah dari APBN, ya, yang merah itu, dia porsinya lebih besar. Tapi ada juga loh dari perolehan lain yang sah. Perolehan lain yang sah itu dari mana aja sih? Dari hibah, dari sumbangan ada. Dari perjanjian atau kontrak ada, peraturan perundang-undangan ada, dari putusan pengadilan juga ada gitu. Nah kalau dari APBN dia apa aja nih? Dia bisa jadi dari belanja barang, dari belanja modal, belanja hibah, dan juga bansos. Belanja modal itu biasanya kodenya kalau di DIPA itu 53, biasanya dia yang barang-barang yang lebih dari 1 tahun umurnya gitu. Terus ada juga belanja barang di sana. Nah, pertanggungjawabannya masuk ke neraca nih sebagai aset gitu ya. Ada yang sebagai aset lancar, ada yang sebagai aset tetap. Aset tetap itu tadi dari tanah tadi ya sampai ke KDP itu konstruksi dalam pengerjaan, dan juga aset lain-lain. Aset lain-lain bisa berupa apa aja? Aset tidak berwujud tuh, kerja sama pihak ketiga, dan aset yang tidak digunakan. Jadi kalau ada yang saat ini tidak digunakan tapi belum dikasihin atau belum dimanfaatkan gitu ya, masuk ya ke dalam aset lain-lain ini. Gitu. Terus masuk ke yang tabel pengelolaan tuh. Di pengelolaan itu ada penggunaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan. Nah, itu tadi sebenarnya sudah kita singgung ya di yang ruang lingkup atau di siklus yang full, ini adalah bagian dari sana. Pengelolaan BUMN itu mulai dari penggunaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan juga penghapusan. Pemindahantanganan, kita memindahtangankan BUMN itu bentuknya ada dalam bentuk penjualan, jadi lewat lelang. Hibah, kalau kita udah nggak pakai, itu kita hibahin aja, itu bisa. Tukar menukar juga bisa. Nah, kalau pemanfaatan ada sewa, pinjam pakai, ini KSP, BGS, dan BSG, bangun guna serah, bangun serah guna. Ya, kita lanjut dulu. Kita ke penyempurnaan siklus pengelolaan BUMN atau BUMD. Ini sama aja sih ya dengan yang tadi, tapi ini kita pecah. Jadi siklus pengelolaan BUMN atau BUMD ini ada yang dilakukan secara reguler, ada yang dilakukan secara insidental. Kayak gitu tuh cara bacanya ya. Kita mulai siklus dari perencanaan kan, kemudian ada penganggaran. Nah, itu di bawahnya ada juga pengamanan dan pemeliharaan, itu maksudnya reguler ya. Pembinaan, pengawasan, pengendalian itu reguler, itu selalu dilaksanakan terus-menerus sepanjang tahun anggaran gitu. Dan juga penatausahaan. Pendaftaran, penetapan status penggunaan. Jadi BUMN itu harus ditetapkan status penggunaannya. Itu termasuk dalam salah satu pengamanan nih gitu. Pengamanan secara administrasi juga. Nah, ada juga siklus pengelolaan BUMN atau BUMD itu sifatnya insidental. Apa aja? Ada pemanfaatan dan juga penilaian. Kenapa cuma insidental? Kita nggak setiap saat memanfaatkan loh. Kalau memang dipakai untuk itu sih ya nggak dimanfaatkan berarti. Jadi hanya jika diperlukan aja. Kalau memungkinkan untuk dilakukan pemanfaatan, ya kita manfaatkan. Dalam artian kita sewakan gitu ya. Kita KSP-kan, kerjasamakan dengan pihak ketiga gitu. Atau kita bangun guna serah kayak gitu. Kita manfaatkan. Itu sifatnya insidental. Penilaian juga enggak setiap tahun kita nilai terus, enggak juga. Itu juga sifatnya insidental jika diperlukan. Gitu. Terus habis itu ada pemusnahan, pemindahantanganan adalah dalam rangka penghapusan. Dua-duanya ini dalam rangka penghapusan. Ya. Pemindahantanganannya bisa tadi itu di slide selanjutnya sebelumnya juga sama ya, penjualan, hibah, tukar menukar, dan PMP itu penyertaan modal pemerintah. Gitu. Next. Kewenangan dan tanggung jawab. Nah, dalam mengelola BUMN ini nggak dikelola oleh satu pihak aja di pemerintah,
Jadi yang punya kewenangan ini sebenarnya kewenangan dan tanggung jawabnya tentu saja ada di presiden ya sebagai kepala negara gitu. Sebagai pemegang kekuasaan, pengelolaan keuangan negara itu ada di presiden. Tapi apa iya Pak Presiden itu ngerjain semuanya sendiri? Kan enggak ya. Jadi ada beberapa kewenangan dan tanggung jawab yang dikuasakan dan ada juga yang diserahkan. Apa yang dikuasakan, apa yang diserahkan, itu ada di chartnya ya. Yang dikuasakan adalah ada beberapa yang dikuasakan pada Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, dan di bawah Menteri pun juga nggak semuanya Menteri kerjakan sendiri, dia delegasikan lagi kepada kepala kantor di bawahnya ya, di operasional. Yang diserahkan juga gitu, Presiden menyerahkan kepada gubernur, bupati, wali kota. Ini berarti dia untuk mengelola BMD di bawah areanya dia gitu ya. Dan gubernur, bupati, wali kota pun tidak mengerjakan sendiri. Dia punya pengelola BMD, yaitu sekretaris daerah dan juga kepala SKPD. Begitu kurang lebihnya. Yuk lanjut. Peran ini tadi sudah ada, kita lanjut. Sama ya dengan yang tadi. Nah, siklus ini juga udah ada tadi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, lanjut lagi. Ada beberapa slide berulang ya, tapi dengan gambar yang berbeda-beda. Asas-asas pengelolaan BNN. Dalam melaksanakan pengelolaan BNN, kita ada asas-asas yang harus dipenuhi ya. Ada fungsional. Fungsional itu apa sih? Fungsional itu artinya pengambilan keputusan dan pemecahan masalahnya dilakukan sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Kita ingat tadi yang presiden, ya presiden, menteri, bupati tadi ya, nggak boleh BMD kok kemudian pengelolaannya menteri kok ikut-ikut gitu. Jadi sesuai fungsi, wewenang, tanggung jawab masing-masing. Itu yang asas fungsional. Kalau yang kepastian hukum itu pengelolaan harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Jadi kembalikan semua ke aturan, kembalikan ke aturannya gitu. Karena semuanya sebenarnya sudah diatur, sudah ada aturannya. Transparansi itu berarti harus memperhatikan hak dan peran masyarakat dalam memperoleh informasi. Kalau masyarakat mau nanya, ini tanah di sana punya siapa sih? Coba kita nanya ke BPN. Nah, itu kita wajib memberikan informasi-informasi gitu. Coba kita tanya ke DJKN itu sebenarnya miliknya siapa gitu. Terus ada juga prinsip efisiensi, artinya kita harus memperhatikan standar-standar kebutuhan untuk penyelenggaraan tupoksi secara optimal. Jadi kita nggak boleh boros, nggak boleh berlebihan, tapi juga nggak boleh terlalu ngirit gitu. Kadang-kadang kalau zaman dulu itu ya, kita belinya yang murah, kita beli yang paling murah aja deh. Tapi pada akhirnya malah jadi boros karena membutuhkan pemeliharaan yang tinggi, terus barang cepat rusak sehingga kita harus cepat beli lagi. Itu nggak efisien gitu. Jadi sekarang asasnya adalah efisiensi. Standarnya ada, kita pakai standar. Terus akuntabilitas, setiap kegiatan pengelolaan BUMN itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan ada kepastian nilai gitu ya di bawah. Pendayagunaan BUMN harus didukung dengan akurasi nilainya. Itu kurang lebih asas-asas pengelolaan BUMN. Kita lanjut. Pengertian manajemen aset teman-teman bagi sendiri ya, kita lanjut aja. Nah, ini dia paradigma baru pengelolaan PN negara. Ini sedikit banyak tadi sebenarnya sudah saya jelasin. Kalau yang tradisional, yang zaman dulu tuh menyediakan layanan publik dengan biaya serba-serba. Pokoknya pilih yang paling murah deh. Tapi pada akhirnya itu kalah nggak efektif gitu ya, sehingga kita mengadakan perubahan paradigm atau paradigma baru, yaitu yang lebih modern, yaitu kita memperhatikan efektivitasnya, cost saving-nya, sehingga mengurangi exposure APBN untuk pembiayaan gitu ya. Terus yang bisa meningkatkan PNBP nih, jadi jangan beli yang murah-murah, tapi kemudian ketika ada aset idle nggak ada yang mau sewa karena dia nggak standar lah, jelek gitu ya. Jadi tetap ada, kita harus pikirkan gitu hal-hal semacam itu. Terus gimana caranya aset itu bisa memberikan nilai tambah investasi pemerintah dan atau tingkat leveraging BUMN gitu. Jadi jangan ngasal. Orang hari gini juga istilahnya masyarakat atau pasar juga paham gitu ya, mana yang bagus, mana barang bagus, mana barang nggak bagus gitu. Kalau kita nggak bisa bersaing, maka ya aset kita nggak akan bisa compete gitu, nggak bisa berkompetisi di pasar nantinya ketika kita untuk optimalisasi atau pemanfaatan, meningkatkan PNBP jadi nggak laku gitu. Ada ruangan kosong, kita sewakan, tapi di ruko sebelah juga kosong. Rukonya bagus, punya kita jelek. Ya bang pasti pilih yang bagus dong kan gitu ya.
Makanya kita juga harus bisa berkompetisi di sini. Jadi bisa kita bikin sekalian dengan standar yang oke, tapi nanti ke depan hal itu bisa meningkatkan PNBP, bisa menghasilkan cost saving karena pemeliharaannya nggak butuh banyak-banyak amat gitu ya. Bisa nggak dikit-dikit belanja karena barangnya kualitas bagus sehingga daya tahan atau ininya bisa bertahan lama gitu. Jadi kita sekarang lebih kepada modernisasi yang efektif dan efisien gitu. Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan kredibilitas APBN dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak asal yang murah aja deh, kita hemat, nggak kayak gitu. Ya, tetap harus efektif dan efisien. Yuk lanjut. Oke, teman-teman, I think this is the end of the slide. Hard work beats talent when talent doesn't work hard gitu ya. Jadi teman-teman, walaupun ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang dia berbakat gitu ya, IQ-nya tinggi, but when he or she enggak yang work hard gitu, maka teman-teman yang work hard lah yang akan lebih memimpin. Jadi saya ingetin cita-cita teman-teman tadi ya, ingin membanggakan orang tua, ingin kerja di DJP, DJKN, lulus dengan nilai tinggi. Mari kita work hard untuk achieve that gitu ya. Karena itu nggak akan datang gede-gede kepada kita datang sendiri, enggak. We have to achieve it gitu ya. Kita harus memperjuangkannya dengan cara apa? Dengan cara ya belajar. Saat ini kita harus belajar ya. Ada waktu luang sambil sela-sela main game baca juga lah ya peraturan tugas belajar gitu ya. Saya rasa waktunya sudah habis ya Mas Leo. Ini sementara kok, berarti belum bisa berdiskusi. Teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak? Masih bisa diterima sampai saat ini? Mohon maaf kalau saya menjelaskan terlalu cepat tadi karena awal. Gimana? Masih bisa dipahami. Alhamdulillah, masih aman ya, karena masih pertama, teman-teman mungkin juga sedikit banyak sudah mengenal atau sudah pernah belajar tentang yang tadi saya jelasin, jadi nggak terlalu sulit untuk diikutin gitu ya. Mohon maaf kalau penjelasannya terlalu cepat, karena saya baru kali ini ngajar 2 SKS, biasanya saya ngajar 3 SKS-an gitu ya, jadi cukup banget untuk menjelaskan dan diskusi. Nanti lain kali kita persingkat lagi penjelasannya. Dan untuk membantu teman-teman memahami, baca dulu slide-nya sebelum kita mulai kuliah ya. Kalau ada link video silahkan dilihat dulu, karena saya yakin nggak bisa semuanya saya tuangkan di sini, sehingga link video itu membantu pemahaman teman-teman. Ingat tadi explore ya kan. Ini saya bantu teman-teman untuk explore, minimal saya pancing dulu dengan link video, silahkan ditonton. Nggak suka baca, nggak apa-apa, masih ada link video, tenang ya. Suka baca, alhamdulillah, tugas baca juga ada kok. Oke, kalau gitu kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke PIC kelas. Baik Bu, sebelumnya saya mau teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu untuk atas semua yang disampaikan. Kemudian untuk menutup, mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa agar apa yang kita sudah pelajari pada hari ini dapat kita terima dan pahami dengan baik, serta dapat bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Sebentar Terima kasih. Mas Leo, satu lagi Mas. Maaf, Bu. Teman-teman, saya ngupload tugas ya di LMS. Sudah ada yang baca? Atau sudah baca semua tugasnya? Sudah Bu. Ini Bu mau izin bertanya juga Bu. Silakan. Untuk pembagian topiknya seperti apa ya Bu? Nah, gini ya, siklus BMN tadi kan ada 11, tapi kelompok saya minta bagi menjadi 14. Jadi satu kelompok 2 orang. Supaya mudah Mas, saya menyarankan absen 1 dengan absen 2, absen 3 dengan absen 4, gitu aja ya. Jadi pairing gitu loh, 1 dengan 2, 3 dengan 4, sampai nanti terakhir 27 dengan 28. Gitu aja gimana pembagian kelompoknya? Baik Bu, untuk topiknya seperti apa Bu? Nah, topiknya kan ada 11 siklus pengelolaan BMN, itu untuk 11 kelompok. Nah, 3 kelompok yang lain,
satu kelompok membahas atau mengulas tentang dasar hukum pengelolaan BMN. Tadi sudah disebutkan PP 27, PP 28, dan lebih dari 20 PMK di bawahnya, petunjuk teknis. Nah, silahkan di list PMK itu nomor berapa, membahas apa, buat tabel aja nggak apa-apa. Itu satu kelompok nanti membahas itu, ya. Terus dua kelompok yang lain membahas pemindah tanganan sama pemanfaatan. Jadi gini, dari 11 siklus itu, pemindah tanganan dan pemanfaatan itu lumayan cukup luas. Jadi saya minta ada dua kelompok yang membahas itu. Gitu. Ya, pembagiannya gimana? Silahkan dibahas antara dua kelompok itu. Jadi, misalnya pemindah tanganan, yang kelompok kamu penjualan sama pemindah tanganan deh, aku hibah sama apa gitu ya. Itu juga kayak gitu. Pemanfaatan juga gitu. Kamu BSG BGS sama sewa ya, aku minta SP sama ini. Itu juga bisa. Ya, silahkan saya serahkan pembagiannya. Apa aja yang ada di dalam tugas itu atau makalah atau resume itu ada di flyernya ya. Saya buat flyer itu sederhana. Dasar hukumnya apa, mekanismenya seperti apa, terus isunya. Misalnya kalau isu tuh kayak pemanfaatan ya, saat ini banyak BMN yang idle, itu misalnya isunya gitu. Terus apa yang dilakukan pemerintah, melakukan apa-apa, kayak gitulah. Kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti silahkan kontak saya. Ada dari nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ya teman-teman. Atau katanya kita mau ada grup, Mas. Mau jadi ada grup nggak ya? Saya mau ada grup boleh, nggak ada juga. Oh, ada Bu, sudah ada Bu. Sudah ada. Mau ada grup boleh, nggak ada grup pun sebenarnya mungkin bisa gitu. Jadi saya ikut aja deh, kalau mau ada grup ya nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas? Kalau sudah jelas bisa mulai dikerjakan ya. Tenggat waktunya juga sudah ada di sana. Maksimal dikumpulkan di hari Senin ya. Senin pukul 00. Kayaknya jam 24. Mohon maaf untuk bertanya sekali lagi, untuk pembagian tugasnya kan kemarin sudah dibagi ya Bu, secara random. Apakah itu boleh dilanjut atau sesuai dengan yang baru? Maksudnya? Kemarin kan sudah sempat dibagi untuk 14 kelompoknya secara random bulanan. Apa tetap gitu. seperti itu? Apa boleh yang tadi tetap? Ya. Oh, sebelumnya juga pernah ada penugasan dengan 14 kelompok ya Mas, maksudnya? Kemarin sudah dibagi. Oh gitu. Boleh, saya sih cuman untuk mempermudah aja. Kalau sudah ada pembagian ya nggak apa-apa. Terus pembagian tema sih kalau saya menyarankannya diundi ya, supaya nggak ada iri-irian. Kok aku dapetnya ini sih, kok dia dapetnya itu sih, udah undi aja. Kalau diundi kan udah ada semua gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi silakan ditutup Mas. Kalau mungkin dari teman-teman lain, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima kasih Bu. Bu.